Halo Sobat YouTube, selamat datang di channel Rangkum Update. Dalam video ini, kita akan mengulas salah satu bab kelam dalam sejarah Asia Tenggara, invasi Indonesia ke Timor Leste yang berlangsung selama 24 tahun. Sebuah kisah penuh intrik politik, perjuangan, dan dampak kemanusiaan yang mendalam. Bagaimana konflik ini dimulai? Apa saja faktor yang melatar belakanginya? Dan bagaimana akhirnya rakyat Timor Leste menentukan takdir mereka sendiri? Yuk simak selengkapnya. Karena ini adalah cerita yang tidak hanya menyentuh hati, tetapi juga membuka mata tentang arti kemerdekaan dan perjuangan manusia. Invasi Indonesia ke Timor Leste yang berlangsung dari tahun 1975 hingga 1999 meninggalkan jejak kelam berupa pelanggaran berat hak asasi manusia atau HAM. Konflik utamanya melibatkan kelompok pro-kemerdekaan Timor Leste melawan milisi pro-integrasi, Mahidi atau mati hidup dengan Indonesia, yang memiliki hubungan erat dengan TNI. Setelah hasil jajak pendapat diumumkan pada 4 September 1999, periode yang disebut Operasi Bumi Hangus dimulai. Pada masa ini, TNI dan kelompok paramiliter pro-integrasi menghancurkan infrastruktur di Timor Leste yang dibangun selama era Soeharto. Akibatnya, setidaknya 1.200 hingga 1.500 orang tewas, sementara sekitar 2.500 orang dipaksa pindah ke Timor Barat. Timor Leste, yang terletak di bagian timur Pulau Timor dan berbatasan dengan Nusa Tenggara Barat, Indonesia, memiliki sejarah panjang konflik kolonial. Kedatangan Portugal dan Belanda pada abad ke-16 menyebabkan persaingan atas wilayah ini, yang akhirnya diselesaikan melalui perjanjian arbitrase Senteca di Den Haag pada 1913. Perjanjian ini menentukan batas wilayah yang kemudian menjadi pembatas antara Indonesia atau bekas jajahan Belanda dan Timor Leste bekas jajahan Portugal. Upaya dekolonisasi oleh Portugal pada 1974 mendorong pembentukan partai politik di Timor Portugis, seperti Fretilin atau Front Revolusioner Timor Timur Merdeka, UDT atau Uni Demokratik Timor, dan APODETI atau Perhimpunan Demokrasi Rakyat Timor. Perbedaan pandangan mengenai masa depan Timor Leste memicu konflik internal, dengan APODETI mendukung integrasi dengan Indonesia, Fretilin menginginkan kemerdekaan, dan UDT awalnya mengusulkan otonomi progresif di bawah Portugal sebelum akhirnya mendukung kemerdekaan penuh. Dorongan integrasi oleh APODETI menjadi salah satu alasan Indonesia melakukan invasi ke Timor Leste. Pada 7 Desember 1975, TNI melancarkan Operasi Seroja dengan tujuan menganeksasi wilayah Timor Portugis agar Pulau Timor menjadi bagian dari NKRI. Fretilin, yang menjadi penguasa de facto di wilayah tersebut, membalas dengan membentuk pasukan pembebasan nasional Timor Leste atau Valintil dan melakukan perlawanan melalui gerilya. Konflik mencapai puncaknya pada periode 1977 hingga 1979, yang dikenal sebagai masa pengepungan dan pembasmian, ketika Valintil kalah di Los Palos pada 1979 akibat keunggulan persenjataan Indonesia. Memasuki 1990-an, terjadi 4 peristiwa penting di Timor Leste. Pertama, pembantaian Santa Cruz pada November 1991. Pembantaian dilakukan oleh kelompok pro-integrasi ke kelompok pro-kemerdekaan yang sedang melakukan misa kematian aktivis, Sebastião Gomes. Kelompok pro-kemerdekaan kemudian melakukan demonstrasi dan bergerak ke makam Gomes di Santa Cruz. Namun terjadi bentrokan antara demonstran, kelompok bersenjata, dan TNI. Kedua, penangkapan pemimpin Fretilin, Sanana Gusmao. Gusmao dipenjara di Cipinang, Jakarta. Ketiga, penganugerahan Nobel Perdamaian untuk José Ramos Horta. Ia merupakan delegasi Fretilin untuk PBB dan tokoh diplomasi Timor Timur di kancah internasional. Nobel juga diberikan kepada Uskup Carlos Felipe Ximenes Belo sebagai bentuk dukungan moral komunitas internasional terhadap perjuangan Timor Timur. Keempat, reformasi di Indonesia. Lengsernya Orde Baru di bawah Presiden Soeharto menggiring pada pergantian sistem politik. Pengganti Soeharto, Presiden Bahrudin Jusuf Habibie membatasi pengaruh militer di pemerintahan sipil, yang menjadi awal berkurangnya pengaruh TNI di Timor Leste. Dikutip dari ICSC, Habibie menerima proposal status otonomi khusus bagi Timor Leste dari Menteri Luar Negeri. Pada Januari 1999, ia menyatakan akan mengizinkan masyarakat Timor Leste menentukan nasib mereka sendiri, sekalipun jika keinginan mereka adalah merdeka. Pemerintah Indonesia lantas mencabut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1976 mengenai penyatuan wilayah Timor Leste ke NKRI. Jajak pendapat yang difasilitasi PBB pada 30 Agustus 1999 menunjukkan bahwa 78,5% rakyat Timor Leste memilih merdeka, meski proses ini diwarnai kekerasan.
kelompok paramiliter menyerang pendukung pro-kemerdekaan, termasuk staf PBB. Akibatnya, sekitar 1.200 hingga 1.500 orang tewas dalam kekerasan yang meluas, termasuk pembunuhan massal, penganiayaan, dan kekerasan seksual. Lebih dari 550.000 orang terpaksa mengungsi, dengan 250.000 diantaranya dipaksa pindah ke Timor Barat. Bahkan, gereja-gereja yang menjadi tempat perlindungan tak luput dari serangan, termasuk pembunuhan pastor dan biarawati. 2 dekade lebih telah berlalu sejak peristiwa ini. Kejahatan terhadap kemanusiaan dan kejahatan perang yang terjadi saat itu tetap menjadi luka mendalam dalam sejarah Timor Leste dan hubungan dengan Indonesia. Itulah tadi perjalanan sejarah yang panjang dan penuh luka antara Indonesia dan Timor Leste. Konflik ini bukan hanya menjadi pelajaran tentang politik dan perang, tetapi juga tentang harga yang harus dibayar untuk kebebasan. Jika video ini memberikan wawasan baru bagi kamu, jangan lupa untuk like, subscribe, dan bagikan ke teman-teman kalian. Mari kita bersama-sama menjaga ingatan akan sejarah ini agar menjadi pembelajaran untuk masa depan yang lebih damai. Kami mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian informasi dalam video ini. Sampai jumpa di video berikutnya.